lanjutkan kembali eh, untuk kelebihan daripada jurnal ini, menurut telaah yang telah kami lakukan adalah yang pertama, referensi yang dipergunakan oleh penulis itu merupakan referensi-referensi yang terbaru, dimana kalau kita melihat itu setelah kita cek, ternyata sebagian besarnya adalah 3-5 tahun terakhir, walaupun ada yang lebih dari 5 tahun. Tetapi di sini kebanyakan adalah referensi-referensi yang dipergunakan itu terbaru. Misalkan saya catat di sini ada ini, jadi jurnal ini itu kan disubmit tahun 2019 dan diterbitkan pada tahun 2020. Dan dia ketika mensubmit 2019 itu menggunakan referensi buku atau jurnal ataupun data-data itu tahun 2019-nya itu sebanyak 17 referensi. Sedangkan dia menggunakan tahun 2018 atau setahun sebelum dia submit itu juga sebanyak 17. Artinya memang kebanyakan itu menggunakan 2-3 atau 5 tahun terakhir. Jadi memang referensinya adalah diusahakan yang ini referensinya itu baru-baru datanya. Kemudian data-data yang digunakan itu juga data-data yang baru. Kemudian kelebihan dari paper ini adalah dia memang merupakan penelitian dana hibah yang kebetulan juga ditulis oleh 3 profesor gitu. Jadi paper ini merupakan paper yang diperoleh dari dana hibah yang ditulis oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Kemudian kelebihannya tadi demikian. Untuk kelebihan yang lain juga, penulis menyatakan bahwa studi ini itu orisinal. Artinya memang di Spanyol itu belum ada atau masih jarang yang meneliti terkait dengan bagaimana radikalisme kemudian dikaitkan dengan guru pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan kekurangan dari paper yang diterbitkan oleh Teaching and Teacher Education ini, menurut telaah yang sudah kami lakukan adalah, pertama, peneliti itu mengalami kesulitan dalam menentukan proporsi responden guru agama antara pria dan wanita. Artinya peneliti belum memiliki data yang cukup terkait dengan berapa jumlah guru agama laki-laki atau perempuan. Kalau jumlah gurunya di Spanyol itu sudah ada datanya, yaitu 76 totalnya satu negara itu. Tetapi untuk klasifikasi apakah dia pria atau perempuan ini itu belum didapat. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah wawancara yang dilakukan itu kebanyakan melalui telepon, artinya tidak secara langsung. Di sana dia sebutkan bahwa wawancara dilakukan dengan telepon, kemudian direkam wawancaranya sekitar 60-90 menit. Artinya ini boleh jadi ketika tidak tatap muka itu responden menjawabnya boleh jadi dengan data-datanya tentu ini perlu dicek kembali karena wawancara yang dilakukan tidak secara langsung.
Kemudian yang ketiga adalah jadi respondennya itu kurang berimbang. Jadi disebutkan di sana bahwa jumlah populasinya itu akan ada 76 guru agama Islam di Spanyol. Tetapi perimbangan antara pria wanita ini belum bisa karena memang kesulitan data yang diperoleh oleh peneliti itu sendiri. Dan di sini yang menurut kami seharusnya peneliti itu menggunakan populasi tetap 76, tetapi dia menyebutkan sampelnya itu 59. Jadi tidak semuanya itu diteliti dari 76 itu. Dan nggak tahu kenapa kok tidak diteliti gitu kan. Seharusnya kalau populasinya kurang dari 100 itu kan bisa diteliti semuanya itu. Kemungkinan memang terjadi kesulitan begitu. Nah, sedikit menambahi tentang tadi kelebihan yang ada, itu dia sudah menyebutkan juga walaupun di dalam abstraknya itu tidak disebutkan tentang metode yang digunakan, tetapi dia menyebutkan di bagian tentang metodologi bahwa yang dilakukan adalah metode campuran, ada wawancara terstruktur dan semi terstruktur gitu kan. Nah, dia menggunakan tipe kuesioner, kemudian deskriptif eksplanasi di sini, ya. Kemudian dengan metode campuran menggabungkan antara data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, jadi itu telah disebutkan. Nah, kemudian terkait dengan saran ya. Nah, di sini untuk sarannya, jadi sarannya di sini itu disebutkan oleh penulis sendiri. Jadi perlunya untuk dilakukan dialog bersama antar guru, siswa dan orang tua dalam mencegah radikalisme itu. Jadi memang diperlukan sekali adanya tadi dialog bersama. Dan disebutkan pula bahwa ke depan penelitian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah meneliti hal yang serupa, tetapi yang diteliti itu bukan guru tetapi orang tua atau siswanya. Artinya ketika guru diberi pelatihan, maka ke depan mungkin siswa atau orang tua yang diberi pelatihan itu dan kemudian diteliti. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.